Jadi dulu ketika saya kerja praktek itu SMS Gateway itu saya buat absensi untuk sekolahan. Jadi absensi kalau ada siswa yang nggak masuk, nggak hadir, alfa, terus otomatis ada SMS terkirim gitu ya. Bukan SMS terkirim, iya SMS terkirim ke orang tuanya bahwa siswa atas nama ini nggak masuk. Seperti itu. Nah ini bisa dikembangkan ke banyak hal ya. WhatsApp Gateway ini bisa dikembangkan ke banyak hal. Kenapa? Karena ini kita buat sistem sebuah penyampaian informasi tanpa perlu bikin front end gitu ya, bikin halaman home, tanpa perlu bikin aplikasi web. Jadi semua informasi bisa dikumpulkan di WhatsApp gitu ya. Orangnya juga ngaksesnya lebih mudah, tinggal buka WhatsApp-nya. Dan sekarang hampir semua perusahaan, entitas, industri itu customer service-nya kan pakai WhatsApp, terus yang handle WhatsApp-nya itu kan sistem ya, apa robot gitu ya. Entah itu dari perbankan, CS-nya kan pertama robot dulu, e-commerce gitu ya, semuanya pakai robot. Entah itu yang ada lewat WA atau lewat web chat di browser gitu ya. Itu kan pertama robot dulu. Kalau robot itu nggak bisa handle, baru nanti diarahkan ke yang manusia. Biasanya kan ada pilihan menu 1 untuk kendala apa, 2. Nanti kalau bisa 9 atau 0 untuk dengan customer service. Berbicara dengan customer service gitu ya. Nah, kalau ini masih statis ya. Jadi nggak ada kecerdasan buatannya, nggak ada kecerdasannya, sistemnya itu statis. Jadi kayak basic, bahasa pemrograman basic gitu ya. Jadi ketika ada baca pesan masuk, if pesan masuknya OPB, balas ini gitu ya. If pesan masuk itu sama dengan OPB, balasannya ini. Tinggal nanti ini dibuat variabel nama, namanya ngambil dari database. Nah, kita akan pelajari. Jadi bentar, saya nggak pengen langsung jelasin. Ada yang sudah tergambar sistem yang saya buat untuk WhatsApp Gateway ini bagaimana? Ada yang mungkin bisa jelaskan nggak? Kira-kira mungkin bisa nangkep gitu. Sistem SMS Gateway yang saya buat itu, WhatsApp Gateway ini, chatbot yang saya buat ini, cara kerja sistemnya bagaimana? Mungkin ada yang bisa jelasin. Kepercabangan ya, Pak? Oh iya, ya percabangan. Mungkin yang lebih detailnya, kenapa kok WhatsApp-nya bisa balas otomatis, bisa tahu kalau yang nge-WA itu si Budi gitu. Ya kan kalau kalian UPB kan ininya nama kalian masing-masing kan. Iya kan? Ini ya. Hai, ini kan nama kalian masing-masing. Itu caranya bagaimana? Cara kerjanya. Untuk ngelatih logika berpikir. Jadi kalau ada project ngerjain ini, kalian harus kalau ada project atau tugas gitu ya dari klien, dari dosen buat ini yang dipikirkan itu nanti cara kerjanya bagaimana ya, algoritmanya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana gitu ya. Terus nanti teknologi yang digunakan apa gitu. Cara berpikirnya seperti itu. Mungkin ada yang mau jelasin. Salah nggak apa-apa. Nanti Ini saya pakai jelasin. database nggak ya, Pak? Ya, pakai. Dan ini kan database-nya untuk apa? Ya, untuk nyimpen pendaftaran kalian. NIM, nama, kelas itu kan disimpan di database. Kalau nggak disimpan di database, saya nyimpannya di mana? Oke, saya buka dari sini ya. Pertama dari sini dulu, dari pendaftaran. Dari sini dulu. Ini ada hubungannya sama mata kuliah sistem basis data ya berarti ya. Jadi ini insya Allah setahun 2 tahun lagi itu masih apa ya, masih relevan gitu ya. Nanti skripsi kalian ini bisa dikembangkan kemana-mana gitu ya. Antrian, ntar saya kasih contoh. Startup sekarang banyak yang pengembangan chatbot. Antrian dokter dengan WhatsApp. Kemarin ada yang saya lihat startup baru. Halodoc atau siapa ya?
Terus antrian apa namanya? Antrian vaksin. Ada juga kabupaten mana itu pendaftaran vaksin, dan dengan WhatsApp itu pendaftaran vaksin kan pertama dulu vaksin itu kan rebutan ya, pada datang semua di sebuah kabupaten itu, lupa mana itu, pakai WhatsApp gitu. Jadi daftar dulu di WhatsApp di rumah. Kalau muncul nomor antriannya baru datang. WhatsApp Center Pendaftaran Pasien, dokter siaga sih. Sudah banyak sih beberapa rumah sakit apa namanya menggunakan WhatsApp. Masalahnya menggunakan WhatsApp itu ada yang manual, jadi ada orang yang megangin WhatsApp-nya, tapi ada juga yang online, maksudnya robot gitu, yang handle-nya itu robot. Ini dokter siaga sih saya lihat. Buat WhatsApp antrian klinik. Ini pakai VB ya. Kalau pakai VB ini komputernya harus nyala terus. Ya, sekarang banyak lah. Terus ada juga BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Cek obat dan lain sebagainya. Jadi cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya yang paling awal adalah bagaimana kita bisa mengetahui pesan masuk gitu ya. Cara mengetahui apa kalau ada WA masuk itu bagaimana? Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui, kalau bisa membaca WA masuk gitu ya. Kalau kita sudah tahu cara bagaimana membaca WA masuk, ya dari WA masuk itu tinggal kita olah di database, kita olah di aplikasi kita gitu. Terus ada cara untuk ngirim lewat WhatsApp, lewat browser atau lewat PHP. Kalau sudah tahu itu, ya udah langsung kita buat sistemnya gitu ya, buat sendiri. Kalau saya, ya, caranya itu kita harus menggunakan API gitu ya. Kalau sistem gitu kan, untuk menghubungkan dua sistem itu ada apa namanya jalurnya itu menggunakan API. Masalahnya WhatsApp itu API-nya ditutup, beda dengan Telegram. Kalau Telegram kita buat boot Telegram itu lebih mudah, nggak perlu bayar, nggak perlu, udah disediakan sama Telegramnya. Kalau WhatsApp itu nggak disediain karena berbayar, sejak dibeli sama Facebook jadi berbayar gitu ya. Jadi kalau pengen bisa membaca pesan masuk dari WhatsApp, kita harus bayar API ke WhatsApp, dan itu mahal. Akhirnya ada orang Indonesia yang buat framework atau sistem yang bisa membaca WhatsApp masuk, WAGW. Tapi ini, nah WAGW ini sistemnya, nanti dengan ini kita bisa membaca pesan masuk, sama bisa ngirim pesan lewat PHP. Kalau saya menggunakan PHP. Nah, situ ya udah kita buat sistem pendaftaran dulu, name, nama, kelas, dan WhatsApp number-nya itu disimpan di database. Kalau sudah disimpan di database, ya sudah, kalau ada pesan masuk WA yang isinya OPB, nah, kan ada orang yang balasnya huruf besar, ada orang yang balasnya huruf kecil, UPB besar semua, UPB kecil semua, ada yang U-nya besar, P-nya kecil. Cara mengatasi itunya bagaimana? Ada yang tahu cara mengatasi untuk bisa membaca itu tapi bisa apa namanya mengetahui apa sistemnya itu tetap bisa baca gitu. Caranya bagaimana? Pakai if mungkin, Pak. Ya, nggak kedengaran. Pakai if. Bukan pakai if. Ya boleh, bisa. Jadi pakai if nanti akan panjang. Ya logikanya emang logikanya agak ya benar juga if. Jadi if ditebak kira-kira keyword apa yang bakal sering diketikin, dianggap sama, hasilnya bakal desain sama. Kalau pakai if bisa sih, if bisa. Tapi yang nanti akan panjang. If loading komputer saya. Kalau if UPB besar, else if UPB kecil gitu ya. Jadi akan panjang. Stringnya ditangkap. Iya. T1 pada bagian T1 diisi dengan variabel, dan variabel tersebut diisi dengan nama. Lebih mudahnya adalah sebenarnya itu juga bisa if UPB besar, if UPB kecil, if UPB besar kecil itu ya. Itu bisa juga tapi akan lama. Cara mudahnya adalah setiap pesan masuk dirubah ke huruf kecil semua.
Itu lebih simpel. Jadi huruf pesan masuk apapun diubah ke dalam huruf kecil semua. Otomatis if-nya cuma satu ya. If UPB. Nah, saya kasih contoh kodenya aja. Saya bukakan kode saya. Jadi akhirnya lebih mudah, tinggal if kita kecilkan pesan masuknya, tinggal sekali if apakah isinya itu UPB atau bukan. Kalau UPB, balas ini. Kalau bukan, nggak usah dibales. Tapi sebelumnya ada pengecekan dulu sih. Kalau nomornya belum terdaftar, balasannya itu nomor belum terdaftar. Saya buka kode saya dulu. Daftar. Daftar tes.php. Di bagian mana if-nya? Saya Ctrl F aja. Oh, ini pendaftaran. Salah. Bukan di sini. Di bagian baru webhook. Ini ya, if kelihatan nggak? Karena saya menggunakan PHP untuk merubah string menjadi huruf kecil menggunakan string to lower, merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Tinggal dicek apakah isi pesannya itu UPB. Jika iya, ya udah balasannya itu ini. Nah, variabel nama, nama ini jadi sebuah variabel. Jadi biar dinamis gitu ya. Tiap orang isinya beda-beda. Nama diambil dari database. Database-nya menggunakan query, select, yang ingin kita pelajari di mata kuliah ini. Select bintang from mahasiswa where, ya, nama itu dari variabel nama. Tapi sebelumnya dicek dulu. Kalau namanya itu lebih kecil dari 1 alias namanya itu kosong, artinya yang pesan masuk itu dari nomor yang belum terdaftar. Nanti balasannya nomor belum terdaftar. Silakan daftar di sini. Harusnya mudah sih. Ini kan cuma pemrograman basic, bahasa pemrograman dasar ya, semester 1 ya. Cuma if aja. Nah, ini nggak ada kecerdasan buatannya. Kalau ada kecerdasan buatannya, mesinnya itu nggak perlu harus dipanggil dengan keyword. Mesin itu nggak perlu dipanggil dengan keyword. Tapi ya udah, kalian mau seperti sama Siri sama Google, hey Google gitu ya. Kalian mau nanya apa saja dia bisa jawab. Kalau kalian nanya sesuatu yang nggak ada di database ya, paling mungkin jawabannya maaf saya tidak mengetahui atau tidak paham apa yang ditanyakan. Nah, rencananya saya pengen kembangkan di ke sana gitu ya. Jadi kalau ini masih statis if saja, pengennya dirubah dengan seperti ya ada kecerdasan buatannya, jadi dia bisa memahami pertanyaan atau inputan dari sebuah pertanyaan. Itu ada metodenya namanya Natural Language Processing, NLP, bagian dari Artificial Intelligence. Contohnya apa? Contohnya adalah Google, kalau HP-nya iPhone ya Siri ya. Tapi kalau HP-nya Android ya Hey Google ya. Contohnya saya pengen diingatkan untuk ke pasar nanti sore gitu ya. Itu kan kata-katanya banyak, tapi kan Google itu masih tetap bisa paham ya. Bentar ya, saya kasih contoh. Oke, Google. So sweet. Boleh aku nyatain perasaan juga? Ingatkan saya nanti sore ke pasar. Oke, saya akan ingatkan Anda pukul 18. Ya, dia kan paham ya, ingatkan saya nanti sore ke pasar. Tapi kalau kalimatnya saya ganti, tolong nanti sore diingatkan saya ke pasar. Dia tetap masih bisa paham. Oke, Google. Saya siap mendengarkan.
nanti sore tolong saya diingatkan untuk pergi ke pasar. Oke, saya akan ingatkan Anda pukul 18. Nah, kalau ini dinamis gitu ya. Jadi kalimat apapun Google itu tetap paham. Nah, itu sama seperti bot kayak gini ya. Nanti saya pengen ngecek nilai. Berapa nilai saya? Apakah tugas saya sudah dinilai? Nanti sistem bisa paham. Caranya bagaimana? Kalau mau ngambil skripsi tentang itu bisa. Nggak susah. Nggak susah-susah amat. Mudahnya saya kasih gambaran. Jadi semua kata saya ingin ngecek nilai. Saya ingin ngecek nilai gitu ya. Nah, pertama itu otomatis ini semuanya diubah ke huruf kecil. Habis itu dipisah, saya ingin ngecek nilai. Habis itu nanti ada istilah word list atau stop list, kata-kata yang nggak penting. Kata-kata yang nggak penting itu seperti saya ini nggak penting, ingin ini nggak penting. Tinggal ngecek sama nilai. Terus nanti ada tahapan selanjutnya, merubah ke huruf dasar. Ngecek itu dirubah ke huruf dasar apa? Cek. Nilai itu huruf dasarnya apa? Udah nilai. Ya udah, akhirnya muncul cek sama nilai. Nanti kita punya kata kunci gitu ya. Nilai hasil dan lain sebagainya. Kalau ada kata kunci ini, artinya dia pengen ngecek nilai. Balasannya adalah hasil nilai yang ditanyakan, hasil nilai orang tersebut. Mudah kan? Jadi kalau kalimatnya berubah, saya pengen ngecek nilai, boleh tahu nilai saya berapa? Sistem akan tetap jawab hasil nilai kamu adalah gitu. Tergambar nggak? Kira-kira tergambar? Pak. Hah? Tergambar. Tergambar Iya, kan? Mudah kan? Harusnya mudah. Mudah. Jadi yang pertama itu dirubah huruf kecil. Terus kalian harus punya keyword-keyword apa gitu ya. Maksudnya untuk nilai itu nilai, apa tugas itu nanti keywordnya apa saja. Terus word list. Nah, word list itu sudah ada yang buat word list atau stop list kata-kata yang nggak penting di bahasa Indonesia. Saya ingin pergi ke di yang gitu. Itu sudah ada, tinggal pakai. Habis itu udah kita bisa buat sistem dengan kecerdasan buatan. Jadi nggak perlu ada seperti ini. Harus ketik 1, ketik 2, ketik 3. Beberapa perusahaan, beberapa BUMN sudah customer service-nya sudah berjalan seperti itu. Ada startup yang fokus di NLP seperti itu, yaitu Bisa AI. Bisa AI. Bisa AI itu ini Udemy ya. Ini dia startup atau yang ini kecerdasan buatan, ngerjain sistem-sistem yang untuk masalah kecerdasan buatan. Seperti itu. Oke, nanti bisa diimplementasikan di rumah sakit, di kantor, perusahaan. Efek buruknya apa? Efek buruknya customer service manusianya digantikan robot ya. Efek buruk teknologinya seperti itu. Oke. Itu tadi referensi. Oh, itu tadi untuk perkuliahan, aturan perkuliahan dan lain sebagainya. Udah cukup jelas ya. Untuk materi, silakan kalian ketik 6. Kalau yang udah daftar nanti ada balasan link materi perkuliahannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem basis data. Referensi yang digunakan ini beberapa buku yang paling banyak digunakan sih. Yang paling ramai kalau kalian lihat referensi Fatansa, sistem basis data. Kalau mau beli bukunya juga nggak apa-apa, nggak wajib juga. Karena sekarang informasi bisa didapatkan dari mana saja, lebih mudah. Apa itu database? Mungkin ada yang mau jawab. What is database? Base itu kan base itu tempat penyimpanan data, Pak. Ya, penyimpanan data boleh. Base itu kan home base. Base itu base. Apa bahasa Indonesianya base?
Data berarti ya pengumpulan data ya, tempat data ya. Intinya seperti itu. Teknologi yang digunakan apa saja? Jadi dibagi menjadi dua, ada SQL, Structured Query Language, ada NoSQL. Jadi SQL itu dulu pertama itu munculnya di BMS itu Database Management System itu ada SQL. Produknya ada Microsoft Access, Oracle. Oracle nanti kita pelajari ada mata kuliah database Oracle ya. Ada SQL Server, MySQL, ini bukan database PHP Admin. Terus, nah ketika data itu semakin berkembang, sekarang kan kayak pengguna Facebook, pengguna e-commerce kan dari jutaan, ratusan juta, miliaran gitu, datanya semakin berkembang. SQL itu dianggap lebih lemot, lebih lambat gitu. Akhirnya dikembangkan NoSQL, yaitu sistem yang untuk menunjukkan bahwa dia tidak SQL gitu, NoSQL. Ada MongoDB yang lagi rame, terus Cassandra dan lain sebagainya. Tapi ini karena basic, kita akan belajar tentang MySQL. Tapi orang masih sebutnya MySQL. Tapi sebenarnya MariaDB. Kenapa? Karena MySQL itu sebelumnya gratis, open source, terus kemudian diambil alih, diakuisisi sama Oracle. Oracle itu salah satu perusahaan besar ya, berbayar gitu ya, database berbayar. Perusahaan biasanya industri-industri besar itu pakai Oracle. Akhirnya dia ikut berbayar juga loh. Akhirnya orang-orang ganti ke MariaDB. Ya, dari tampilan dalanya mirip seperti MySQL. Terus ketika datanya semakin besar, nanti ada istilah big data. Big data itu udah giga-gigaan nih. Frameworknya ada Hadoop, Apache Spark, Cassandra, dan Kafka. Nah, kegunaan database atau sistem basis data itu kalau dikembangkan dengan keilmuan yang sesuai dengan industri, nanti bisa diimplementasikan di beberapa industri ya. Entah itu e-commerce, manufaktur, banking, finance, transport, healthcare. E-commerce ya identifying customer, rekomendasi produk. Rekomendasi produk tiap orang kan beda-beda, sama seperti rekomendasi YouTube tiap orang kan beda-beda. Saya buka Shopee sama kalian buka Shopee kan halaman home-nya nanti produk yang muncul kan beda tiap orang ya. Itu kan nggak random gitu ya, maksudnya nggak ngasal gitu ya. Itu kan diambil dari data yang telah kita pakai. Maksudnya semuanya saya pernah belanja sepatu bola gitu ya. Sepatu olahraga atau sepatu bola. Otomatis rekomendasi selanjutnya ya kaos bola, baju bola gitu ya. Bola basket gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba muncul bedak atau yang jauh gitu ya. Itu nggak mungkin. Jadi yang muncul di halaman beranda itu sesuatu yang terkait dengan apa yang kita cari. Nah, itu untuk meningkatkan penjualan. Intinya ke marketing, ke bisnis gitu ya. Itu dalam data science di e-commerce. Terus ada manufacturing, prediksi potensial problem, monitoring system, otomasi, maintenance. Kalau di dalam bank ada fraud deteksi fraud itu bahasa Indonesianya apa ya? Kecurangan ya. Credit risk modeling, terus di dunia kesehatan medical image analysis, mengolah citra itu medical image analysis, menganalisa citra, bioinformatif, virtual assistant, telemedicine. Dengan adanya COVID kan sekarang sudah berkembang telemedicine ya, yaitu bagaimana konsultasi sama dokter jarak jauh gitu ya. Kadang kan kita datang ke dokter jauh-jauh cuma dilihat, cuma nunjukin hasil lab, dipegang aja enggak ya. Sebenarnya kan itu harusnya kan bisa digantikan dengan dengan cukup dengan webcam ya, lewat Zoom atau lewat aplikasi gitu ya. Harusnya kan bisa ya, apalagi kalau jarak dokternya sama pasiennya jauh kan, kasihan juga pasiennya jauh. Seperti itu. Mungkin ada, walaupun tetap telemedicine jarak jauh, tapi mungkin ada perawat yang untuk sebagai membantu kalau ada yang ditanyakan atau dicek gitu. Transport, ada pengembangan kendaraan otomatis gitu ya, Tesla. Itu kan butuh data juga sebenarnya. Machine learning. Kalian kan pasti sering dengar istilah machine learning kan? Kalau bahasa Indonesianya itu mesin pembelajar. Paham maksudnya mesin learning nggak? Mesin pembelajar. Saya kasih gambaran, seumpama ada gambar apel gitu. Mesin learning itu seperti kita ngajarin anak kecil gitu ya.
Contohnya kita pengen buat sistem yang bisa mendeteksi apel dulu gitu ya. Nanti kan bisa dikembangkan mendeteksi kualitas apel dan lain sebagainya, jenis-jenis apel gitu ya. Kalau mesin itu nggak cerdas, nggak ada mesin learning-nya, kita buat aplikasi sistem deteksi apel. Terus kita kasih input gambar ini adalah apel. Sistem itu hanya bisa mendeteksi gambar yang bentuknya persis seperti ini. Oh, ini apel. Kalau sistem itu dikasih gambar apel dalam bentuk lain, bentuknya seperti ini, dia nggak akan bisa jawab. Dia nggak akan bisa identifikasi. Jadi karena dia nggak bisa belajar dari gambar ini, gitu ya. Karena itu mesin yang kurang nggak bisa belajar. Akhirnya kan orang mengembangkan sistem yang bisa, bagaimana sistem yang bisa belajar kayak anak kecil. Kalau ditunjukkan apel satu, ditunjukkan apel yang lain, dia masih bisa jawab. Akhirnya kita buat sistem dikasih pelajaran. Jadi kita input, dikasih gambar berbagai macam apel gitu ya. Ini apel, ini apel, ini apel gitu ya. Ini apel. Makanya ada istilah data training, yaitu ya data yang kita trainingkan ke dalam sistem, ke machine learning gitu. Ini apel, ini apel. Nah, sistem itu nggak baca gambarnya. Sistem itu menganalisa. Oh, bentuknya merah, bentuknya seperti ini, warnanya merah, ini. Jadi kalau ditunjukkan gambar apel dalam bentuk lain, semuanya gambar apel dalam bentuk lain, seperti ini gitu ya. Nah, mesin itu masih tetap bisa jawab, itu adalah apel gitu. Nah, itu namanya machine learning. Artinya mesin itu emang bisa belajar dari inputan itu, dia belajar untuk menganalisa seperti itu. Nah, itu namanya machine learning. Itu kan ya ada hubungannya sama database juga, karena data gambar apelnya itu kan disimpan di database dalam aplikasi. Dari machine learning, jadi data collection, data preprocessing, model training. Jadi ada trainingnya, di training, dievaluasi, dikembangkan, improve the performance. Jadi kadang biar akurasinya lebih baik. Sekarang kita baru masuk ke struktur query language, SQL data. Jadi kompetensi yang ingin saya capai dari mata kuliah ini, jadi kalau ditanya ikut mata kuliah ini biar bisa apa sih? Yang pertama ini saja sih. Ada yang ada di gambar ini. Ini minimal sih sebenarnya. Jadi kalian paham struktur query language, SQL data. Di Oracle juga tetap menggunakan SQL walaupun beda produk. Itu sama seperti kalau kita belajar kendaraan bermotor menggunakan Honda gitu ya. Otomatis kalau sudah paham basicnya, cara-caranya, kalau dikasih motor Suzuki ya tetap bisa jalan, gitu. Maksudnya tetap bisa pakai. Kita belajar sistem basis data menggunakan MariaDB dengan SQL, dikasih database lain, PostgreSQL, SQLite, ya tetap bisa jalan karena basicnya itu ya SQL ini, struktur query language. Struktur query language ini dibagi menjadi 4, ada DDL, DML, DCL, TCL gitu. Ini saja. Apa saja ini? Create buat tabel, create, alter, drop, truncate, rename, select, update, insert, delete, merge, log table, DCL, grand, revoke. Ini akan kita pelajari. Intinya adalah bagaimana kita buat sebuah database yang akan kita gunakan di sebuah aplikasi. Itu saja. Jadi saya harapkan masing-masing setelah ngikutin mata kuliah ini bisa paham tentang database, nanti ditambah dengan join tabel, implementasi trigger dan view, dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ntar saya screenshot dulu untuk laporan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Berarti nanti kita kalau misalkan belajarnya itu menggunakan apa ya Pak? Misalkan menggunakan MySQL atau PHPMyAdmin atau bebas, terserah kita memilih. Pak. Oke. Jadi pertanyaannya mungkin agak kurang tepat ya, MySQL atau PHPMyAdmin gitu ya. Jadi, nah ini ada hubungannya dari apa yang ingin saya sampaikan. Saya jelaskan dulu.
Jadi sebelum kita belajar MySQL atau database, kita harus kenal dulu web server. Apa sih web server itu? Web server itu aplikasi yang memungkinkan sebuah host atau sebuah komputer itu menjadi sebuah server. Sebuah server itu akhirnya aplikasi itu bisa diakses oleh user. Entah itu lewat protokol HTTP atau lewat protokol FTP atau lewat protokol SMTP untuk email gitu. Ini sebenarnya mata kuliah jaringan. Sekilas saja. Nah, di dalam web server itu nanti ada database server. Nah, kita belajar database servernya. Nah, database server itu sangat, kalau aplikasinya itu aplikasi yang berbasis web atau aplikasi yang diakses orang banyak, database servernya ditaruh di server. Akhirnya butuh web server. Tapi kalau aplikasi itu berbasis desktop, hanya di satu komputer saja, jadi nggak bisa dari komputer lain, ya database-nya ditaruh di komputer masing-masing. Nah, karena kita belajar masing-masing, database-nya nanti diinstal di masing-masing komputer, tetapi karena sebenarnya nggak butuh web server juga sih, tapi karena yang paling rame itu, ini database server, seperti inilah gambaran umumnya. Database server, Office Lab, database-nya sendiri gitu ya, baru diakses rame-rame. Idealnya seperti ini implementasinya. Tapi kalau kita belajar sendiri, ya database-nya kita taruh di komputer kita sendiri. Nah, MySQL sebenarnya kita pakainya MariaDB ya. Kenapa? Karena kalau saya pakai SAM. Jadi SAM itu adalah cross platform. Jadi ada beberapa produk. Ada LAM. LAM itu kayak framework ya. Jadi kayak kita beli sesuatu, isinya itu ada banyak macam-macam gitu. Kalau kita download LAM ini untuk Linux, jadi ada kepanjangannya. Linux, MySQL, Apache, PHP, disingkat LAM. Jadi kalau menggunakan Linux, kalian bisa pakai LAM, atau biasanya orang yang pakai Linux itu install sendiri-sendiri. Linux-nya udah diinstal, jadi kita tinggal install MySQL sendiri, install Apache sendiri, install PHP sendiri. Itu juga bisa. Atau langsung jadi satu LAM, satu kali instalasi semuanya ikut terinstall gitu. Tapi kalau beneran server itu nggak jarang yang pakai LAM, karena apa? Masalahnya untuk efektivitas ya, biar nggak terlalu memberatkan server. Jadi biasanya Apache kita install sendiri, MySQL install sendiri, PHP install sendiri. Terus kalau menggunakan macOS, kalian bisa install MySQL sendiri atau pakai MAM ya. macOS, MySQL, Apache, PHP. Kalau Windows, nah Windows itu ada WAM server, ada 2 versi sih. WAM itu Windows, MySQL, Apache, PHP jadi satu. Atau SAM. SAM itu X-nya itu adalah cross platform. Tapi yang paling terkenal itu SAM ya, XAMPP atau SAM. Ada yang nyebut XAMPP, ada yang nyebut SAM, SAM aja ya. SAM itu X-nya itu artinya cross platform. Artinya cross platform, dia SAM itu ada di WAM, ada di Windows, ada di Linux, ada di macOS. Isinya SAM itu apa saja? Ada MySQL. MySQL itu dulu M-nya itu MySQL ya. Semenjak MySQL dibeli Oracle terus jadi berbayar, M-nya itu menjadi MariaDB. MariaDB, Apache, dan PHP. Sebenarnya kita hanya butuh MySQL, di mata kuliah kita hanya butuh MySQL saja. Jadi boleh install MySQL aja. Tapi kalau biar lebih mudah sih SAM boleh, WAM boleh. Yang kita butuhkan adalah MySQL. Jadi database-nya itu MySQL. Nah, PHP-MyAdmin itu apa? PHP-MyAdmin itu tampilan MySQL di dalam sebuah browser. Tapi nanti di mata kuliah saya nggak, karena belajar basic itu harus paham basicnya. Saya nggak menggunakan PHP-MyAdmin, tapi menggunakan command prompt. Jadi silakan kalau mulai minggu depan harus sudah install SAM atau WAM ya. Boleh salah satu sih. Karena yang kita gunakan adalah M-nya, MariaDB-nya. Walaupun orang-orang masih nyebutnya MySQL, saya juga masih menyebutnya MySQL aja lah. Karena tampilannya bentuknya sama. Seperti itu. Oke, tadi menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi kalau kita menggunakan PHP-MyAdmin atau MySQL, ya. PHP-MyAdmin itu interface untuk di browser ya. Ya dia MySQL juga. Jadi kalau kita menggunakan SAM, sebenarnya yang kita perlu start adalah MySQL saja. Karena kita membutuhkan MySQL. Hanya membutuhkan MySQL. Untuk aksesnya menggunakan
nanti kita menggunakan command prompt. Nah, php-admin itu ada php-admin itu supaya kita bisa mengakses MySQL, tapi ada tampilannya gitu ya, nggak berbasis tes seperti ini. Jadi sebenarnya itu memudahkan. Tapi itu kan mudah, maksudnya nggak perlu dipelajari, harusnya tinggal klik-klik saja. Kalau MySQL, kalau yang akan kita pelajari nanti, kita menggunakan command prompt seperti ini biar terbiasa untuk menulis, karena nanti kodenya ditulis, bukan diklik-klik ya. Oke. Nah, kalau pengen mengakses php-admin, otomatis kita harus mengaktifkan Apache. Karena apa? Karena php-admin-nya berada di browser. Browser membutuhkan web server. Nah, web server itu produknya apa saja? Ada Apache, ada Nginx. Yang terkenal itu dua itu saja sih. Web server itu cuma ada banyak sih. Macam-macam web server itu yang paling rame ya Nginx sama Apache. Orang ya, like TTPD juga ada. Macam-macam web server ini ya. Apache, Nginx, ada orang ngomongnya Nging, ada Microsoft AES. Kalau kita menggunakan Microsoft AES server, Microsoft Server, bahasa pemrogramannya juga menggunakan ASP. Ada Lightspeed, ada LightTTPD. Yang paling sering dipakai ya Nginx, LightTTPD. Yang paling populer. Oke, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, untuk pertemuan pertama hari ini nggak ada tugas ya. Ya, mungkin ada tugasnya adalah silakan menginstal MySQL di komputer masing-masing. Boleh menggunakan SAM atau menggunakan WAM gitu. Kalau pakai Linux, install MySQL biasa aja, saran saya, biar lebih ringan. Oke. Cukup? Nggak ada yang ditanyakan? Cukup Pak, cukup jelas. Oke, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Saya mohon maaf. Nanti rekaman perkuliahannya saya upload ya, mungkin besok. Nanti rekaman perkuliahannya ada 2 link ya. Karena tadi ada 2 pertemuan yang kepotong. Daripada saya gabungkan dulu, ngedit dulu, saya upload ke dua link yang berbeda, 2 video. Sesi 1 dan sesi 2. Oke. Oke, terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya.